Sebenarnya dalam acara-acara saya bisa aja semua perempuan, bisa aja semua laki-laki. Tapi yang jelas bahwa kita ini di Indonesia ini saat ini membutuhkan kehadiran tokoh-tokoh wanita, tokoh-tokoh perempuan sebagai sumber inspirasi. Karena apa? Karena mereka inilah yang secara umum tidak terkontaminasi oleh politik kekuasaan sesat. Banyak sekali tokoh-tokoh politik yang muncul di permukaan selalu hidup dengan dunia politik dagang sapi, pikiran jangka pendek, orientasi kekuasaan. Nah, kita berharap dengan para pembicara yang ada di depan ini, kita bisa mendapatkan angin segar yang lain, angin segar yang baru, pemikiran-pemikiran segar. Yang mungkin nanti Ibu Apiliani juga sedang dalam perjalanan, jadi kita tetap komplit pembicaranya. Dan saya minta Pak Adi Sasono untuk membimbing diskusi ini karena beliau mempunyai ketajaman, kemampuan, kekuatan dalam apa yang disebut dengan pembangunan dan kesejahteraan tersebut. Karena historisnya beliau sebagai mantan tokoh LSM dan mantan tokoh pemerintahan di zaman Presiden Habibie. Artinya ada pengalaman yang luar biasa. Seharusnya bisa kita kombinasikan dengan pikiran dari ibu-ibu yang ada di depan. Yang ketiga, soal forum kita ini. Banyak teman-teman saya yang memberikan bukan kritik ya, tapi ke arah sana. Kenapa masih nggak ada diskusi? Orang sekarang pengaruh Mesir atau Tunisia udah mau jadi ke Indonesia deh loh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, meskipun kita melihat ada kegalauan dalam skala massal terjadi di Indonesia, tapi kita tetap harus mempertimbangkan konsep-konsep yang menjadi tawaran kita apabila ada perubahan rejim di Indonesia, baik secara demokrasi maupun tidak secara demokrasi. Karena perubahan rejim itu bisa aja terjadi karena ada desakan di masyarakat secara tiba-tiba, ya, tenang-tenang, tiba-tiba ada orang yang bergerak secara serentak meminta ada suatu pergantian rejim. Tapi kita tetap membutuhkan suatu konsep-konsep agar tidak berulang, tidak ada yang terrealisasi. Kecuali satu hal, ya, soal dewi fungsi ABRI. Artinya ABRI tentara sekarang masuk ke barat. Ya. Tapi dari 6 tuntutan mahasiswa waktu itu dan tuntutan masyarakat, ya, soal KKN, ya, soal lain-lain itu makin menjadi-jadi. Bahkan tadi saya bicara dengan Ibu Hedimah yang kebetulan membawai komisi pendidikan, saya bilang kenapa buku-buku itu tidak diinvestigasi di Jawa Tengah itu? Karena itu kan sudah menyalahkan anggaran. Sekarang orang banyak butuh buku murah, malah presidennya buat buku tentang dirinya. Zaman Pak Harto, seingat saya ketika saya sekolah, Pak Harto cuma membuat 1,5 halaman dalam buku sejarah disebut Serangan Fajar 1949. Ini 10 jilid buku, 10 buku. Habisin uang negara. Belum lagu-lagu lagi kata. Ini forum kita adalah forum kritis. Dan forum kita ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian selalu hadir. Bukan forum yang sekarang hiruk-pikuk antara yang mendukung penangkapan 19 politician dengan yang anti penangkapan. Kita tidak terlibat dengan itu. Ditangkap para koruptor semua, kita senang, kita tepuk tangan. Kita tidak bagian daripada pertarungan antara SBY dengan orang-orang lain yang juga melakukan kejahatan-kejahatan di Republik Indonesia. Kita adalah kekuatan ketiga. Kekuatan ketiga yang tidak bisa melihat rejim ini melakukan kebohongan publik, tapi juga adalah tidak bisa mengakui di luar SBY adanya kekuatan-kekuatan yang dia sama saja buruknya apabila mereka berkuasa. Mungkin Pak Dube senang itu kan.
Demikianlah mungkin tentang ini semua. Saya berharap diskusi ini akan kita hidupkan dengan suasana yang lebih interaktif, sehingga ada masukan-masukan buat kita semua yang nanti dirangkum oleh Pak Artoyo sebagai perangkum tetap Sabang Organizer, hobi merangkum. Nanti akan kita distribusi buat yang mendaftar di depan. Nanti kalau yang belum menyerahkan email addressnya bisa diserahkan ke kita. Nanti biasa hasil diskusi langsung kita distribusikan. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita pada pokok acara pada hari ini, yaitu Seminar Pembangunan Minus Kesejahteraan. Untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Adi Sasono untuk memimpin acara pada hari ini. Dan pada hadirin semua, saya ucapkan selamat mengikuti acara pada siang hari ini. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak terlatih sebagai moderator, karena mungkin saya tidak cukup untuk jadi moderator gitu. Karena yang minta baru pulang haji, jadi saya sering menolak. Sebelah kanan saya dari Pak, ya sekolahnya Planuroti, kemudian mengambil program pasca di Australia dan di Singapura dalam bidang kebijakan publik, dan sekarang beliau tugas di Komisi 10 bidang pendidikan. Kita ingin mendengar perspektif dari Pak dalam kaitan peserta masyarakat, karena itu bidang yang dipenuhi oleh beliau dalam kaitan kebijakan publik. Sebelah kanan saya dari Rina Fahmi Idris. Saya kenal dia sejak dia masih bayi, karena saya dapat dari orang tua dari Rina sejak zaman mahasiswa dulu, saudara Fahmi Idris dan Dini Hasan Basri sebelum keduanya kawin. Jadi saya senang sekali dan terhormat bisa bersama dengan anak sahabat saya yang sekarang menjadi ketua Ikatan Wanita Pengusaha dan baru pulang dari Februari waktu ke sini. Sebelah saya dari Maria Ulfa Ansor. Saya tadi tanya pernah dengar nama Maria Ulfa Ansor kan? Itu tokoh wanita. Jadi kata beliau mungkin orangnya terinspirasi oleh peranan ibu gitu. Dan terus sekarang di Komite Perlindungan Ibu dan Anak. Komite Perlindungan Anak Indonesia. Dan mudah-mudahan dalam perspektif itu kita bisa mendengar, karena anak korban pertama dari kurangnya kesejahteraan. Yang diri saya dulu lahir namanya Ying Xionglang, masuk ITB Yustiani, supaya lebih mudah masuk ITB. Sekarang balik lagi, ini namanya udah ulang itu loh. Calon dosen yang gagal di ITB karena bekas aktivis. Sebenarnya Yustiani orangnya pintar juga sih menurut saya, yang layak jadi dosen, karena aktivis ya waktu itu tidak dibolehkan, dan kemudian mengambil program pasca di Kanada dan banyak pengalaman dalam bidang macam-macam. Kita akan dengar dari Yustiani ide-ide dia yang biasanya out of the box di luar kotak. Jadi dia berteman dengan Artoyo kan orang yang di luar kotak terus. Jadi kita mulai dengan sebelah kanan saya. Kita silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Adi dan juga Syahganda karena sudah mengundang saya hadir di sini. Luar biasa sekali karena ada satu hal tadi yang belum disebutkan oleh Mas Adi. Selama saya 20 tahun berkiprah sebelum ke DPR, sebetulnya sangat dipengaruhi oleh Mas Adi tanpa dia sadari gitu ya. Jadi waktu saya di ITB dulu gitu di planologi itu kebanyakan dari mulai mahasiswa tuh udah bercita-cita nanti menjadi pegawai negeri, masuk ke Bappenas atau masuk ke Bapeda lah ya setidaknya, atau ke PU gitu. Nah hanya gara-gara Mas Adi ini gitu ya, dia sudah menginspirasi saya membuat satu LSM. Nah waktu itu belum banyak ya orang planologi yang di LSM, kalau sekarang udah banyak sekali. Jadi apa yang terjadi sampai di titik ini sebetulnya karena Mas Adi juga waktu dia masih di LSP. Apa yang dibicarakan hari ini juga sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya. Jadi dari mulai 30 tahun yang lalu itu waktu kita mahasiswa dengan Yustiani juga, kita juga membicarakan hal yang sama, dan sebetulnya agak sedikit mengecewakan bahwa sampai hari ini ternyata situasi mungkin tidak lebih baik ya dari apa yang kita rasakan pada saat itu. Mungkin izinkan saya singkat-singkat saja, mungkin apa yang saya sudah persiapkan. Sebetulnya saya mengharapkan Afiliani nanti sudah mempresentasikan ya data-data perkembangan ekonomi, tetapi mungkin secara singkatnya mungkin sekilas saya ingin mengemukakan juga bagaimana perspektif saya, khususnya karena saya di Komisi 10 dan di DPR. Jadi saya akan menggunakan mungkin lebih banyak menyoroti tema-tema kita pada pagi ini dari isu pendidikan. Sebelum itu mungkin izinkan juga saya secara sekilas gitu ya, mungkin bukan mendiskusikan soal definisi tetapi mereview kembali gitu bahwa pembangunan jika sesuai dengan tema hari ini tentunya kita semua sepakat bahwa itu adalah satu upaya yang terencana gitu ya, dalam rangka ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat kesejahteraan. Itu semua kita sudah sepakat, dan tentunya pada akhirnya itu dimanifestasikan melalui satu kebijakan-kebijakan, termasuk juga mungkin seperangkat kebijakan anggaran. Nah tentu setiap negara akan memilih apa kebijakan yang dianggapnya tepat, dan kemudian ujungnya tentu kita mengharapkan ada satu perubahan-perubahan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menilai gitu ya hasil-hasil dari pembangunan yang sekarang berlangsung gitu ya, karena apalagi kalau kita di DPR Mas Adi gitu ya, kita selalu diekspos ya dengan data-data yang kadang-kadang membingungkan kita gitu. Di satu kerap sekali mendengar keluhan gitu, bahwa ya kalaupun ada pembangunan mungkin itu hanya dinikmati atau memberikan kemakmuran pada sedikit orang saja gitu. Selama 20 tahun saya di lembaga swadaya masyarakat, dan kebetulan juga disertasi saya adalah tentang bagaimana kelompok-kelompok marginal ada dua usaha di lingkungan elit. Ya tentunya kita mudah sekali percaya bahwa memang kehidupan kita jauh lebih sejahtera, tetapi ketika kita menerima masukan dari komunitas kita mungkin sehari-hari dengan konsekuen dan juga dengan kelompok-kelompok masyarakat, bahkan tadi pagi pun saya masih menerima sebuah SMS, Bu, ini Pak Toib sekarang meninggal dunia gitu. Dia kan tinggal di sebuah gerobak di kota Bandung dengan 2 anak. Anaknya ikut kecelakaan, yang satu gagal otak dan sebagainya. Tapi sekarang kelompok-kelompok aktivis merasa bingung karena masih ada tanggungan ke rumah sakit sebesar 450.000 dan sebagainya. Nah cerita-cerita